pada materi pertama, yaitu tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan, Homo homini lupus. Artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Hukum. Menurut Cronenberg dan Subardin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cronenberg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. B. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Proses penegakan hukum dinilai sangat penting sebagai proses terakhir pembangunan hukum yang nantinya menjadi penilaian apakah proses penegakan hukum tersebut adil atau tidak. Ada 5 faktor yang menjadi penilaian proses hukum yang dilaksanakan, yaitu: pertama, hukum harus jelas dan adil. Kedua, sarana dan prasarana yang cukup. Ketiga, rakyat paham hukum. Keempat, kepercayaan rakyat terhadap kehidupan hukum. Kelima, kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Ada 4 alasan penegakan hukum yang adil adalah sebagai berikut. Pertama, demi mencapai pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tidak terjadi pelanggaran. Kedua, tidak merugikan pihak tertentu. Ketiga, menunjukkan ketegasan dari pelanggaran agar memberi efek jera. Keempat, mengurangi tingkat kejahatan dengan memberlakukan hukum secara adil. Materi selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahnya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Gustav Rabrach, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak harus bersikap adil. Yang kedua kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Saya Resnita Junurti akan melanjutkan pembahasan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Coba kita perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita.
Kasus pertama yaitu masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan memiliki sikap yang tercela. Kasus yang kedua yaitu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial bermuatan sara, ada tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Kasus yang ketiga yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara yang melanggar aturan hukum. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum di Indonesia memang perlu untuk ditegakkan. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Sebenarnya, negara kita ini memiliki perangkat penegak hukum yang memadai. Tapi persoalannya, apakah dan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Di era globalisasi sekarang, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum itu, pernahkah teman-teman berpikir apabila suatu bangsa tidak memiliki peraturan hukum, atau mungkin suatu bangsa sudah ada peraturan hukum tetapi tidak memiliki upaya penegakan hukum? Nah, apakah hukum itu penting dan diperlukan? Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Cicero, dia menyatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa mendapatkan perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Apabila peraturan hukum dan penegakan hukum tidak ada, maka kehidupan masyarakat akan menjadi kacau. Maka dari itu, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu etika penegakan hukum. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Etika adalah sebuah ilmu, yaitu sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara arif dan bijaksana. Sehingga filsafat etika juga dikenal sebagai filsafat moral. Jadi, etika bukan sebuah ajaran yang memberi ajaran tentang bagaimana harus berperilaku dalam kehidupannya secara bermoral. Etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan secara etis atau kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Praktik kewarganegaraan. Partisipasi dan praktik kewarganegaraan juga diperlukan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Contoh praktik yang bisa dilakukan oleh warga negara adalah 1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. 4. Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. 5. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.